Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mempresentasikan materi yang telah kita selesaikan dengan tujuan menyelesaikan tugas organisasi dan arsitektur komputer dengan dosen pengampu Ibu Neni Anggraini Eskom MT. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nabil Brizi dengan NIM 1120091000010. Dan ada teman saya, Dapat Fawaz Syadat dengan NIM 1120991000003. Materi yang kita bawakan adalah komputer generasi pertama, yaitu vacuum tube. Dari materi yang kita buat, kita mengambil 4 pokok bahasan, yaitu ada pengertian, cara kerja, prosesor, dan yang terakhir ada pembuatan. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube untuk sirkuit dan drum magnetik untuk memori, dan seringkali berukuran sangat besar mencapai seluruh ruang bangunan. Komputer generasi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membeli dan mengaplikasikannya. Selain itu, komputer generasi pertama juga menggunakan banyak listrik dan menimbulkan panas berlebihan yang sering menjadi penyebab kerusakan. Untuk melakukan operasi, komputer mengandalkan bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat rendah yang dipahami oleh komputer, dan hanya bisa memecahkan satu masalah pada satu waktu, dan bisa membutuhkan beberapa hari atau beberapa minggu untuk setup masalah baru. Input berdasarkan pada punch card dan paper tape, dan output ditampilkan pada printout. Contoh komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang oleh Dr. John Monsley dan Presper Ecker pada tahun 1946. Yang kedua ada EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pengguna tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Yang ketiga ada EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Yang keempat ada UNIVAC. Pada tahun 1951, Dr. Monsley dan Ecker menciptakan UNIVAC 1, yaitu Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Dan yang terakhir, contoh komputer generasi pertama, yaitu ada ENIAC, yaitu bom K6 atau Enigma Machine berhasil dirakit oleh Alan Turing dan Harold Kane, serta timnya British Tabulating Machine Company, menggunakan prinsip elektromekanis untuk mendeskripsi komunikasi militer Nazi selama Perang Dunia Kedua. Mesin ini terdiri atas ratusan silinder yang berputar pada rotor sehingga memungkinkan sekutu untuk mendeskripsi pesan Nazi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan pada komputer generasi pertama. Kelebihannya yaitu vacuum tube adalah salah satunya komponen yang baru ada pada zaman itu. Yang kedua, teknologi vacuum tube memungkinkan untuk membuat komputer digital elektronik. Yang ketiga, bisa menghitung dalam menit-detik. Kekurangannya, ukuran komputer generasi pertama sangat besar, mudah panas, kecepatan yang sangat lambat, kemampuan pemrograman terbatas karena menggunakan bahasa mesin. Yang kelima, hanya menggunakan bahasa mesin. Yang keenam, menggunakan drum magnetik yang menghasilkan kapasitas itu menjadi lebih kecil. Lalu untuk inputnya masih menggunakan punch card dan tape. Lalu outputnya masih berbentuk cetakan. Mungkin karena ini masih komputer generasi pertama, jadi masih lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Lalu untuk masuk ke materi berikutnya, pokok pembahasan berikutnya akan saya serahkan kepada Dapat Fawaz. Untuk Dapat Fawaz dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada pembahasan kedua dan ketiga
cara kerja, dan prosesor komputer generasi pertama. Vacuum tube adalah perangkat yang mengontrol arus listrik antar elektroda dalam suatu wadah hampa udara, yang sebagian besar bergantung pada emisi fermionik elektron dari filamen katoda panas. Emisi elektron yang terjadi adalah akibat dari efek fotolistrik yang terjadi pada ruang hampa. Vacuum tube yang paling sederhana adalah dioda yang terdiri dari katoda, yaitu sebagai pemancar elektron yang dipanaskan, dan pelat anoda, yaitu sebagai penerima elektron. Pada lompatan elektron antara kedua elektroda tersebut menyebabkan perbedaan potensial listrik antara katoda dan anoda, sehingga terjadi penumpukan muatan. Elektron yang dipancarkan dari katoda akan melewati banyak slit atau kisi, yang berfungsi sebagai pengontrol arus elektron. Lewat pengaturan tersebut dapat dihasilkan tegangan sinyal AC yang lebih besar, yang merupakan salah satu fungsi vacuum tube pada komputer generasi pertama, yakni sebagai amplifier atau penguat tegangan. Fungsi lain dari vacuum tube yakni sebagai saklar visual bagi pengerjaan komputer. Saklar yang dimaksud yakni dapat berfungsi sebagai pemutus arus atau penghenti paksa bagi proses tertentu, atau pengalih arus dari satu komponen ke komponen lain. Pada komputer generasi pertama, vacuum tube sangat berperan dalam memperbesar sinyal radio yang ditangkap, menampilkannya secara visual, kemudian melakukan perhitungan matematis baik linear maupun non-linear. Pada perhitungan matematis, inilah saklar visual tersebut bekerja, yakni dengan menghentikan proses matematis yang gagal atau salah, melanjutkan setiap perhitungan yang memiliki probabilitas lebih dari 0, dan menghitung looping atau perhitungan berulang dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya, yang keempat, ada pembahasan tentang pembuatan komputer generasi pertama. Pada tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer pada generasi pertama, dibuat dengan memakai tabung vakum untuk dijadikan sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini juga menjadi salah satu komponen dasar memang dikenal sama sekali tidak efisien pada beberapa aspek, sebab komponen ini memang cepat sekali panas pada saat dipakai. Selain itu, komponen ini juga akan memerlukan daya listrik yang jauh lebih besar dalam pengoperasiannya. Untuk perangkat dari komputer generasi pertama dibuat oleh John Mauchly dan juga Casper Eckert pada University of Pennsylvania. Mereka berdua ini memang membangun ENIAC dengan memakai 18.000 dari tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki serat, mempunyai berat yang dapat mencapai sekitar 30 ton. Pada saat memulai pengoperasian, ENIAC ini memerlukan daya listrik yang amat sangat besar, yakni sekitar 140 kW. Sedangkan bahasa yang dipakai pada komputer generasi yang pertama ini merupakan bahasa mesin. Bahasa ini akan menjadi bahasa pemrograman yang amat sangat dasar. Selain itu, bahasa ini juga hanya akan dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk bisa membuat perangkat komputer ini bisa mencapai kurang lebih $1 juta. Namun, sayangnya kemampuan dari komputer generasi ini memang amat sangat terbatas, sehingga untuk bisa memecahkan suatu masalah yang ada di dalam satu waktu. Bahkan operator ini juga wajib memakai kartu berlubang atau punch cards, serta menggunakan pita kertas untuk bisa diinput. Untuk bisa melakukan output yang dihasilkan akan berupa printout dengan menggunakan biaya pembuatan yang sangat fantastis, namun fungsi dari komputer generasi pertama ini memang belum maksimal. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.